Shalom, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus dimanapun Anda berada. Hari ini kita akan membahas satu tema yang cukup menarik, tetapi kadang-kadang menyusahkan hati juga, karena topiknya itu dikatakan kehilangan. Ada 3 kehilangan dalam Injil Lukas bab 15, kehilangan domba, 99 yang ditinggalkan, cari yang satu yang hilang. Kedua, kehilangan tentang dirham. Dirham yang hilang oleh seorang wanita, di mana setelah mencari-cari yang nggak ada, dia menyalakan pelita, ya, untuk menyapu di rumahnya mencari dirham yang hilang itu. Yang ketiga adalah adalah anak yang hilang. Yang mana yang terpenting? Bukan soal yang terpenting, yang jenisnya apa yang hilang, tetapi kembalinya. Saudaraku, waktu Yesus dikritik, ya, makan bersama dengan para pemungut cukai, dikritik, mereka bersungut-sungut kok makan bersama orang berdosa. Satu pihak mereka merasa dia adalah orang yang baik dan suci dan saleh, yang taat dengan cermat kepada hukum Taurat, sehingga orang yang dianggap berdosa itu tidak pantas, ya, duduk bersama, makan bersama dengan Yesus. Yesus dalam hal ini mengatakan bahwa lebih baik satu yang hilang itu didapatnya kembali, ya, daripada 99 orang atau 99 domba yang tidak butuh pertobatan karena merasa dirinya oke. Ini adalah sesuatu teguran Yesus kepada orang-orang Farisi juga, bahwa kadang-kadang kita merasa I'm okay, ya, semuanya lancar, saya masih ke gereja, saya masih pelayanan, saya masih berbuat baik, masih amal perbuatan saya yang baik, dan segala perbuatan yang baik yang saya lakukan. Saya tidak seperti mereka yang keluar masuk penjara, yang keluar masuk dalam karena ada satu hal yang ada satu perbuatan yang tercela. Saya tidak berasa diri oke. Jadi apa yang mau saya pertobatkan? Karena saya tidak mempunyai apa yang saya perlu tobatkan, karena saya tidak merasa ada dosa. Itu yang bahaya. Makanya misi Yesus datang adalah untuk mencari orang-orang berdosa. Kalau saudara dan saya tidak merasa berdosa, berarti sasarannya bukan kepada kita. Sebab Roma 3 ayat 23 mengatakan semua orang sudah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Kehilangan yang kedua adalah tentang dirham, di mana seorang wanita kehilangan dirham itu, dia menyalakan pelita untuk mencari-cari, menyapu di rumahnya di mana jatuhnya dirham itu. Dan begitu dia menemukan baik domba yang hilang maupun dirham yang hilang, itu ada satu sukacita yang luar biasa. Seorang gembala menemukan domba yang hilang, yang satu-satunya itu yang hilang. Setelah menemukannya, dia taruh di atas pundaknya, penuh dengan sukacita. Demikian wanita yang mendapatkan kembali dirhamnya, dia bersukacita, mengundang teman-teman makan bersama, kuliner. Bagaimana dengan anak yang hilang? Demikian juga papanya, ayahnya menemukan, dia mencium anaknya, begitu sukacita. Ya, karena anaknya itu mempunyai satu kesadaran, terpanggil, ya, bahwa di rumah bapakku banyak pelayan-pelayanan yang makannya berlimpah-limpah, kok saya mati kelaparan. Dia sadar dan dia kembali. Seorang yang bertobat itu harus sadar dulu bahwa kondisinya memang saya adalah orang berdosa. Betapa saya seorang pelayan firman, pelayan di mana-mana, ikut seminar dan sebagainya, dan retret, pokoknya aktivis. Tetap kita harus bertobat. Karena bertobat adalah satu sukacita di dalam surga. Sukacita yang ditampilkan oleh ibu atau wanita yang kehilangan dirham itu menunjukkan sukacita
daripada surgawi. Demikian juga gembala yang menemukan domba yang hilang. Itu sukacita, satu link dengan surga. Jadi poinnya adalah pertobatan. Kalau saudara dan saya tidak merasa perlu bertobat karena tidak merasa mempunyai dosa, saya kira perlu kita renungkan kembali. Ya, teman saya waktu itu mempunyai satu masalah kehilangan handphone. Sebetulnya kalau dia pikir-pikir, kalau kehilangan handphone, ya sudahlah, nggak usah sampai nggak bisa tidur, nggak usah sampai bingung, beli aja yang baru. Memang bisa, tapi jangan lupa, di dalam handphone itu ada data-data yang tidak boleh hilang. Ada satu contact number yang sungguh boleh dia teruskan, lanjutkan, yang dia janjikan dengan para pengusaha yang lain atau siapapun keluarganya. Nah, data-data ini tidak boleh hilang. Sehingga dia harus mencari sampai dapat. Begitu dia menemukan kembali handphonenya yang hilang itu, sukacitanya luar biasa. Bukan soal uang. Uang bisa beli lagi yang baru. Mau beli 10 juga bisa handphonenya. Tapi data-datanya hilang. Hal yang sama, kalau satu orang yang hilang, satu orang saja yang hilang, ya, Yesus datang dalam misinya mencari sampai dapat. Kenapa? Karena kita juga mempunyai data-data dosa kita, data-data keburukan, cacat celah kita itu harus dibereskan. Makanya Yesus itu bukan hanya menarik orang itu, mencari orang itu sampai dapat kembali. Karena di dalam dirinya data-datanya perlu dijaga, diperbaiki. Itu poinnya saudaraku. Ya, jadi data-data kita ini dari lahir, dewasa, menikah, berkeluarga, sampai hari tua. Itu data-datanya. Ya, plus minusnya. Segala dosa-dosa kita perlu kita bereskan. Itu yang dicari oleh Tuhan Yesus. Misinya adalah ke situ. Saudaraku, renungan singkat ini semoga dapat memperbaiki hidup kita. Setiap hari kita perlu bertobat. Karena kita tidak luput daripada cengkraman. Ya. Walaupun kita sudah cengkraman dosa, itu walaupun kita sudah lahir baru, tapi kerapuhan manusia, kelemahan manusia tetap ada. Ya, tidak ada seorang pun mengatakan, mulai besok saya tidak akan berdosa lagi. Tidak mungkin, saudaraku. Oleh karena itu kita tahu bahwa kepada Tuhan kita mohon pengampunan, mohon pertolongan rahmat Tuhan, supaya menuntun hidup saudara dan saya, sampai akhirnya berjumpa di pelabuhan abadi, yaitu di dalam kerajaan Allah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kemuliaan kepada Bapa, Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.